Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kenapa harus semangat kali? Hari ini betul semangat kali. Tapi sayangnya berita cuma 2. Enggak. Anda memaksa untuk semangat. Dari tadi kayak kita bahas, aduh, cuma 2 beritanya. Senin kan hari kesukaan kita. Hey, nanti kapan-kapan saya voice note ketika Anda, aduh aku males sekali kok dari Senin ku voice note Bang ya. Oke, Tribuners ya, nama saya Zatul L2. Makasih operator ya. Sangat luar biasa, operator kita tuh kreatif gitu. Cok diganti dulu. Yeah. Kalau nggak diganti nggak kita mulai-mulai nih. Kita naikkan KPI untuk operator. Salah ketik nama jadi kurang gitu ya. Okay. Salah juga masih. L-nya 1 yang terakhir. R-nya 1, abis itu Ulfanya mana? Nama Anda lengkap dan jelas gitu. Nama saya, tuh dia. Keren kan operator kami? Sigap deh. Oke, Tribuners, seperti biasanya ya, setiap hari Senin sampai Jumat kita bakal membacakan 2. Berarti seperti tidak biasa. Seperti tidak biasanya setiap hari Senin. Seperti tidak biasanya hari Senin ini kita bakal membacakan 2 berita ya. Oke, kalau gitu langsung aja buat tapi sebelumnya untuk yang di TikTok nih jangan lupa ya tap-tap layar, jangan pernah kendor tuh tap-tapan layar manis kalian, jari-jari kalian yang indah itu. Singa-singanya dikeluarkan. Itu dah berat sih, enggak usah. Ya udah pause aja. Enggak tahu diri ya modelnya. Mawar aja aku udah bersyukur alhamdulillah loh, Bang. Tribun Medan enggak butuh ngemis. Oh, iya ya. Gimana sih? Tribun Medan nih, Bos. Masa ngemis? Emang kita selebgram? Loh. Oke, berita pertama nih Tribuners. Jadi ya seperti biasanya Medan tidak luput dari namanya begal, geng motor, pencurian, ya kan? Nah ini masuk lagi pencurian yang terekam kamera pengawas CCTV Tribuners. Jadi dia mencuri 1 unit sepeda motor di sebuah rumah Jalan Sendok Kecamatan Medan Petisa. Jadi dari amatan Tribun Medan nih, pelaku beraksi seorang diri ketika suasana masih tampak sepi. Dia tuh datang ke rumah menggunakan ojek online, terus beraksi. Nah diduga kata dari yang pemilik rumahnya itu orang yang pernah kerja sama dia. Kerja atau ngekos? Ngekos ya? Ngekos. Kayaknya Ngekos. Pokoknya masih belum pasti ya, tapi Tribuners. Jadi dia ngeliat CCTV mungkin ciri-cirinya kayak mantan anak kosnya kali, diusir ya kan. Yang udah bulan lalu udah diusir gara-gara barangnya sering hilang. Oh, mungkin dia klepto kali, bukan kepengen. Kok udah klepto udah payah ya. Jadi ini korban bernama Cut Norawati, pemilik motor itu mengatakan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 6:30 pagi. Jadi ketahuannya itu ketika ada anak kos yang lain ngelihat parkiran motornya, tiba-tiba motor si pemilik kosnya ini udah nggak ada, dilaporin lah gitu. Kleptonya motor ya. Ngeri ya. Kalau klepto yang hilang-hilang barang di dalam rumahnya mungkin itu. Tapi ya Bang, itu yang taruh lah misalnya kita kan ini beda ya, beda konteks ya Tribuners kita bicaranya. Maksudnya kalau misalnya kita ngekos yang gabung sama pemilik rumahnya itu nggak enaknya gitu. Kita bisa jadi tertuduh kalau misalnya ternyata kita bukan gitu. Iya nggak sih? Tapi kalau memang iya, ya itu juga nggak enak juga ya pemilik kosnya. Makanya Molly dari dulu tuh kalau milik kos itu selalu kalau bisa jangan ada pemiliknya di situ gitu atau gabung gitu. Karena kayak diatur, ditengoki, aku nggak suka gitu loh. Udah bayar ya? Udah bayar, diatur pula. Aduh, kosong lah. Jadi ini Tribuners ada videonya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Sini aku jatuh dah. Kenceng kali langsung ke saya. Langsung digas saya. Untuk lagi gitu ya. Itu lagi kau pun terus lah. Langsung kencang. Keluarga tarik berarti panjang tembok samping gede. Udah keluar lagi tadi? Hah? Ada keluar lagi dari situ kan dia kan? Udah hilang lagi dia? Tidak di dalam. Itu gede dia yang di bangku ha? Kayaknya. Ini dua ini 9. Depan gede dan itu di bangku. Naik dari tembok. Depan gede. Lompat samping. Ada depan gede dari keluar.
Ini gini ceritanya. Jadi kan dia kan udah pindah di sini udah kira-kira ada sebulan apa enggak ya? Lupa saya. Pokoknya saya suruh pindah karena uang saya sering hilang. Dia orang narkoba. Si laki-laki ini karena kedapatan alatnya di kamar mandi. Ya isap itu. Tapi Allah menunjukkan sama saya. Udah itu kunci gede saya harapkan sama dia suami istri. Pas saya bangun mau buka gede, kunci sudah pindah. Berarti orang itu tiap malam masuk ke gede saya ambil uang, ambil rokok. Gitu kejadiannya. Jadi 8 bulan saya terima dia di sini sampai lahir anaknya. Bu, pelaku siapa ibu? Ya pelakunya ya saya ya nggak tahu lah karena kan kita kan nggak nengok di situ. Kalau logat-logatnya itu kan ini apa? Jadi polisi udah apa itu Dugaannya siapa bu? Kenal nggak sama pelakunya nih? ya namanya Rudi Hartono. Udah tinggal 8 bulan di rumah ibu. Iya. Dia ngambil apa aja bu yang hilang dari rumah ibu? Nggak ada, cuman uang sama uang udah lama kan hilang 100 ribu gitu. Cuman saya tidak tuduh dia. Siapa yang ngambil saya nggak tahu lah. Pokoknya uang saya selalu hilang. Nah kalau kereta itu bu, gimana kejadiannya bu? Kereta itu kejadiannya itulah malam pagi minggu dia kemari. Kami kan tertidur semua, saya aja biasa tengah malam bangun, tak terbangun. Ada saya bangun jam 4 ya, jam 4 saya sholat dahsyat, udah terlambat. Karena saya istirahat dia memang saya bisa kasut apa, saya pikir anak kos, saya kasih anak kos. Anak kos saya 3 tahun di sini, nggak mungkin orang Tuh dia ya kronologi ceritanya. Ibunya juga tapi katanya nggak tahu pasti juga apakah betul pelaku pencuriannya itu betul yang mantan anak kos dia itu. Tapi 8 bulan katanya diterima di situ. Iya. Dan sering kehilangan barang jualan yang tadi itu ya, yang kunci kios. berpindah. Tapi kok biasanya kok mama gitu instingnya kan luar biasa ya. Bisa jadi betul sih. Tapi tadi di balik layar abang ada cerita pengalaman pribadi bang. Apa tadi bang? Hampir sama ceritanya. Kayak mana? Diulas coba. Tapi tenang hatiku, rupanya bukan si kawan itu. Oh, namanya RH. tadi disebut ya, Iya, RH ya. Inisialnya. Sementara kalau itu B. Kenapa dia? Oke, kita sudah terhubung dengan reporter kita Alfiansah. Halo Alfiansah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Bang, seperti apa Bang sudah kasus pencurian sepeda motor ini? Apakah ibunya sudah membuat laporan? Tapi tadi udah dibilang ya? Udah ada polisi yang ngecek ya? Apakah sudah ada Bang identitas pelaku yang berhasil polisi dapetin? Silakan Bang Alfiansyah. Mas Adi dan juga Tribunes yang memang kasus pencurian sepeda motor di sebuah rumah yang sekaligus dijadikan kos-kosan ini sudah dilaporkan ke polisi dan tadi informasi dari korbannya polisi juga sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memintai keterangan juga dengan si korban yang terkait aksi pencurian ini memang itu dia pemiliknya ini menduga bahwasannya memang si pelaku pencurian ini dia mengenali yang merupakan tempat tinggal di rumah dari ibu ini. Sebetulnya dia itu bukan anak kos, di mana ibu ini sebetulnya itu kenal dengan istri dari terduga pelaku ini yang merupakan sesama warga Aceh juga. Karena dia kasihan, dia itu mengajak istrinya ini dan terduga pelaku ini tinggal di rumah mereka begitu. Karena kondisi istri dari terduga pelaku ini sedang hamil begitu. Nah, ditampungnya di rumah itu selama 8 bulan begitu. Memang menurut pengakuannya awal-awal si terduga pelaku ini dari sosial R ini itu rajin begitu. Nah, nanti di bulan berikutnya dia malah hanya tidur-tiduran saja di rumahnya tersebut dan ibu ini sering kehilangan uang juga di kiosnya dan sempat
Ibu ini sempat menemukan alat hisap sabu juga begitu di kamar mandinya yang diduga milik dari si terduga pelaku ini. Nah, karena sudah merasa resah, ibu ini pun akhirnya meminta terduga pelaku dan istrinya ini untuk tidak tinggal lagi di sana. Nah, setelah sekitar 1 bulan tidak tinggal di sana, barulah kejadian dari sepeda motornya ini hilang. Nah, menurut ibu ini setelah dilihat dari rekaman CCTV, ciri-cirinya itu memang merupakan seperti pria yang sempat tinggal di rumahnya. Berikut juga dengan pakaian yang dipakainya itu dikenali oleh si ibu, begitu. Makanya si ibu ini menduga kuat begitu bahwa pelakunya itu merupakan pria yang sempat ditampilnya di rumahnya. Begitu. Tapi Bang, itu dari dia yang sudah tidak ngekos lagi sampai kejadian pencurian ini berapa rentan waktunya Bang? Ya, sekitaran sebulanan lebih begitulah rentan waktunya. Dia juga dari kronologis yang disampaikan ibu ini sepertinya sudah paham betul begitu dari suasana di rumah itu tampak sepi dan tahu juga di mana sisi udah digambar dari motor itu disimpan, ya begitu. Alfiansa, ini sepeda motor milik pemilik rumah atau milik orang yang ngekos di situ? Ya, sepeda motor ini kebetulan milik dari ibu ini ya, yang merupakan pemilik kos tersebut. Memang dia itu tidak pernah memakai sepeda motor ini selama terduga pelaku ini tinggal di rumahnya. Nah, motor ini memang selalu dibawa oleh terduga pelaku ini dan mengetahuilah kunci-kunci sepeda motornya itu disimpan di mana. Nah, sudah digambar lah Bang dua sebelumnya. Kalau berarti dari bisa dikunci ganda kan? Iya, kalau dari CCTV itu pelaku kelihatan nggak membobol atau memang kayak sudah gampang memiliki kunci? Gitu? Nah, untuk kronologis itu memang yang disampaikan sama si korban itu kan kejadiannya itu menjelang subuh ya. Nah, kebiasaan ibu ini memang sebelum sholat subuh itu dia mulai beraktivitas membersihkan rumah, membuka kunci rumahnya. Nah, disitulah kesempatan si pelaku ini ketika ibu ini sholat, dia itu masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci Bang. Gitu Bang. Oke, Bang, kalau identitas pelakunya pihak polisi udah ada membeberkan belum? Udah tahuan siapa nih? Ya, itu masih polisi masih melakukan penyelidikan dan ibu ini juga sudah menyampaikan kecurigaannya ini dengan terduga pelaku ini. Mungkin akan dikembangkan juga ke depan oleh pihak kepolisian. Alfiansa, di luar kasus ini, kalau kita lihat di pemberitaan, kriminalitas di Kota Medan termasuk geng motor, begal dalam 3 minggu terakhir ini bisa dikatakan sangat berkurang. Apa benar fenomena seperti ini? Bahkan kalau kita nilai sebelum-sebelumnya itu kan marak Kota Medan itu terkenal dengan begal ya, gitu kan. Gimana Alfiansa? Ya, memang dibandingkan beberapa bulan yang lalu maraknya aksi kriminalitas ataupun begal itu dibanding sekarang itu sudah agak mulai menurun ya Bang. Namun saat ini itu masih banyak terjadi fenomena tawuran antar geng motor Bang. Kemarin juga tepatnya malam minggu itu sempat terjadi aksi geng motor ini menyerang warga di kawasan Peninsula. Nah, di sana itu para pembuatan geng motor yang terdiri dari beberapa remaja ini melakukan penyerangan ke pemukiman warga dengan melakukan pelemparan batu dan juga petasan. Nah, warga yang geram kemarin juga sempat melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok ini dan mendapati 3 orang remaja yang masih di bawah umur ditangkap warga lalu diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, memang belakangan sudah agak berkurang ya yang viral-viral itu terkait aksi begal atau kriminal jalanan. Namun lebih banyak kepada geng motor Bang sekarang. Oh, geng motor ya. Tapi Bang Alfiansyah, aku jadi penasaran ini. Ini kan untuk pencurian ini termasuk banyak dan sering juga kita bawa pemberitaannya di Selamat Sore Medan ya. Tapi kan kita kayak sebatas rekaman CCTV-nya doang, terus masih di follow up sama pihak kepolisian gitu. Berapa sih Bang persentase nih dari pencurian sepeda motor yang berhasil pihak kepolisian untuk dapetin kembali nih motornya? Apakah ada gitu? Ada nggak sih Bang persentase yang Abang tahu dapetin dari berita-berita kita ini?
tapi persentasenya itu memang nggak pernah dibeberkan juga ya sama pihak kepolisian, karena memang kalau persentase ini itu dilakukan di tiap akhir tahun begitu, nanti dikumpulkan berapa jumlah LP di kantor polisi dan beberapa persen yang mampu diungkap oleh mereka. Itu biasanya dirilis di akhir tahun gitu. Oke, gitu. Berarti ada juga ya kemungkinan yang berhasil ya, bukannya yang kayak orang laporin terus udah gitu di olah TKP habis itu udah, nggak gitu ya Bang? Nggak ya, nggak gitu pikiran saya tuh, tolong diperbaiki gitu. Baiklah Bang Alfiansyah, kalau gitu terima kasih Bang atas informasinya, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alfiansyah. Ya, selamat sore Mari dan Mas Andi. Ya, tapi kadang kan dia melakukan pencurian lagi, naas, kemudian ketangkap, jejaknya dapat misalnya sama polisi. Nah, itu kan dirunut tuh. Telah melakukan pencurian di mana aja, mungkin tersebutlah nanti di ayahanda gitu. Jadi rangkaian-rangkaian itu kan sulit untuk wartawan untuk melacaknya gitu. Terkadang dapat juga runutan-runutan itu. Mungkin bisa juga ya kalau misalnya supaya tidak ada keraguan di hati masyarakat seperti saya sekarang ini Bang. Mungkin ketika sudah berhasil ya beberkan gitu pada saat konferensi pers gitu, supaya orang-orang tahu oh ternyata berguna nih kita buat LP ke pihak kepolisian gitu. Iya nggak sih? Berguna lah, pasti berguna. Berguna ya. Dasar moli. Kalau kita ngamatin kadang dapat tuh disebutkan polisi ini berita termasuk kasus yang viral dulu di Jalan Sutomo. Ini termasuk viral dulu di Jalan Dijelasin ya, gitu-gitu. apa aja pelaku yang aksi pelaku yang di mana-mana riwayat kejahatannya gitu. Oke. Tribuners itu ya, mungkin ada yang sama kayak Molly gitu kan? Banyak. Iya kan? Banyak juga Molly yang pesimis. Termasuk aku hilang kereta nggak lapor. Saking pesimis. Dilapor, terus kemudian saat itu polisi dia bilang lagi nggak ada yang piket untuk olah TKP, cuma ada untuk dijaga ini aja. Nantilah katanya, besok lah. Rupanya nggak ada. Habis itu aku tiba-tiba malas untuk menghubungi lagi polisi itu. Polisi pun malas kan? Ya udahlah ya kan. Ikhlas aku udah. Bebe. Baiklah, kita lanjut ke berita kedua Tribuners. Jadi ini ada launching tim dan jersey PSMS Medan jelang Liga 2 musim 2023-2024 di Hotel Santika Diandra, Kota Medan, Tribuners. Jadi seperti diketahui ini, tim PSMS Medan akan melakukan pertandingan perdananya di kompetisi Liga 2 musim ini pada tanggal 16 September 2023 mendatang. Yang mana tim besutan Ridwan Saragi itu akan melakoni pertandingan tandang ke markas Sada Sumut FC di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam. Jadi dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, nantinya tim bertajuk Ayam Kinantan ini akan memperkenalkan 30 pemainnya yang memperkuat PSMS Medan dalam mengarungi kompetisi Liga 2 2023-2024. Tak hanya memperkenalkan tim dari jersey, di kesempatan ini PSMS Medan juga akan memberikan bantuan terhadap sejumlah anak yatim di Kota Medan. Jadi memang kayak ada bule-bule gitu ya kan. Pada saat awal ada ngeliput ke lapangan bunga kebun bunga, nggak ada tuh yang cuci mata gitu, nggak ada. Ini giliran udah kayak gini nggak ada gitu disuruh, nggak juga sih aku mau disuruh lagi. Cuman kenapa pada saat itu nggak ada yang bisa mencuci mataku ya? Yang penting kan prestasinya, bukan tampan. Iya sih. Tapi lagi banyak kayak Bang kompetisi olahraga lagi yang mulai aktif lagi, yang sebelumnya pandemi kan. Iya, terpuruk betul kan. Ini udah mulai banyak lagi. PSMS ini kan udah lama hilang dari peredaran kan. Terus sempat juga dibentuk, performanya juga menurun katanya. Ini semoga ternyata dengan liga nggak jelas, dibubarkan lagi, dibubarkan, habis dana di situ. Ini kan dengan adanya tim dari jersey ini semoga memperkuat ya PSMS Medan supaya bisa nih di Liga 2 menangkan nih, supaya bisa lebih naik lagi nanti Liga 1 ya? Liga 2, Liga 1 gitu. Nggak ngerti gue. Liga 2, di Liga 2 ini nanti ke Liga 1 kalau berhasil. Kalau berhasil ya, nggak di zona degradasi ya. Mana tahu bisa masuk ini orang itu kan dari timnas ya jauh sekali itu. Bisa. Ya, tapi jauh kan. Lirikannya harus dilirik sama siapa tuh? Orang Korea itu? Shin Taeyong, opa gue. Aja sih, kok opa sih. Oke, Tribuners, ini ada videonya. Silakan kita saksikan dulu.
Jersey ada tiga. Yang pertama hijau, putih dan hitam. Lalu jersey dengan gawang ada 2, hitam. Dan boleh jelaskan Pak untuk home dan away-nya warna apa Pak? Tetap hijau sebagai warna kebanggaan. Kalau home dan kalau untuk away mungkin putih, atau hitam. Ada pertanyaan dari kawan-kawan soal corak, motif dan lain-lain sebagainya itu Pak Dir. Jadi kira-kira bisa nggak dijelaskan? Ya kalau dalam motif dan ini kan mengambil model tahun 50 dengan warna putih di lengan, lalu dengan celana putih, kemudian ada aksen seperti Melayu punya apa namanya? Stempel. Pak saya ngomong. Pak Gubernur mungkin Ya boleh Pak, boleh Pak. disiapkan timnya. Ya Bapak aja lah Pak. Bertanding seperti apa sebenarnya Pak kesiapan dan targetnya? PSMS targetnya harus kembali sesuai dengan nama besarnya PSMS. Berada di Liga nomor 1, Liga utama di Liga Indonesia yaitu Liga 1. Itu target. Hanya kita sampai sekarang baru berupa target. Tapi sekarang ini ya tahun 2023 ini harus kita kembalikan SMS pada posisinya. Kalau tidak, kita semua rakyat Sumatera Utara berdosa. Pada musim ini kita mendatangkan pemain dari luar, Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ada satu memang peraturannya untuk Liga 2 baru tahun ini diizinkan ada pemain dari luar Asia 1 orang dan dalam Asia itu 1 orang. Makanya ada dari Brazil dan ada dari Korea. Yakin Bapak dengan pemain asing kita nih Pak? Saya sudah melihat sendiri. Satu dia pemain gelandang. Kalau saya sebut dia double stopper ya. Kalau ini striker. Kemarin uji coba dari 7 gol PSMS, 5 gol dari dia berturut-turut. Ya, nah ada Bapak Edi Ramayadi ya sebagai apa lupa deh dia Mantan. di PSMS. Hah? Mantan pemain PSMS? Mantan gubernur. Bukan, di PSMS-nya. Pembina PSMS Medan kalau nggak salah. Pembina ya? Pembina? Hah? Dia kayaknya yang kasih duit, nah gitu. Bukan? Yang membiayain PSMS, bukan? Apa sih bahasanya? Kita tanya aja lah sama reporter kita, Aprianto. Halo Bang Aprianto. Ya, selamat sore Kak Molly dan Bang Tasli. Sore Bang, itu Pak Edi itu sebagai apa di PSMS Medan? Lebih tepatnya sebagai pembina Kak kalau Pak Edi. Maaf, pembina ya. Masa pemberi duit bahasaku. Apa? Dikasih duit. Udahlah itu. Bang, ini acara apa nih di Santika? Apakah memang cuman untuk memamerkan para pemain baru yang datang dari Jersey ini ke para pecinta PSMS Medan, atau ada agenda lainnya yang makanya dibuat sampai semegah ini ya? Silakan Bang Aprianto. Ya Kak, selamat sore Tribuners. Acara launching tim dan jersey PSMS Medan ini memang dikhususkan untuk memamerkan atau menampilkan pemain PSMS Medan yang akan mengarungi kompetisi Liga 2 2023-2024 nanti, dan juga mereka memperkenalkan jersey yang akan mereka gunakan di kompetisi nanti. Nah, di mana dari keterangan Direktur Teknik PT Kinantan Medan Indonesia, Pak Andri Mahyar, dia menyebutkan ada 3 jersey yang akan digunakan, yaitu hijau, hitam, dan juga warna putih. Yang dimana warna hijau itu akan digunakan di home base-nya atau di Stadion Teladan, dan hitam dan putih itu akan digunakan laga tandang. Dan untuk pemain sendiri untuk kompetisi Liga 2 nanti, PSMS Medan memiliki 30 pemain. Di mana dari 30 pemain itu terdapat ada 2 pemain asing, yaitu dari Brazil, Matheus Souza yang akan mengisi lini serang, dan juga Kim Jin Sung yang akan mengisi di lini tengah. Di mana kedua pemain asing ini diharapkan PSMS Medan dapat membantu atau memberikan kontributor besar untuk membawa PSMS Medan lolos di Liga 1. Oke. Tapi ini nanti mau Liga 2-nya tanding sama Sada FC, Bang? Ya, akan tanding melawan Sada Sumut FC pada hari Sabtu ini Kak, di Stadion Baharudin Siregar. Oh, itu nontonnya bayar kah? Nontonnya bayar tuh, Bang? Kalau untuk di Liga 2 ini sudah pasti Kak menggunakan tiket Kak. Ya. Namun itu regulasinya yang boleh menonton itu adalah
fans dari Sada Sumut FC sebagai yang memiliki home, karena untuk regulasi ini supporter dari tim tamu itu tidak boleh hadir Kak di stadion. Wah, kena mental. Kok emang gitu ya? Iya. Emang selalu gitu Bang pertandingan bola kalau lagi yang kayak gini, regulasi kayak gini? Ini baru peraturan di musim ini Kak, karena mengingat musim lalu kan ada terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan antar supporter, maka dilakukan regulasi seperti ini Kak. Ya apalagi nih supporter dari bola ini kan lumayan anarkis ya, entah kenapa, entah ada angin ribut apa kayak kemasukan jen gitu semua ya. Aprianto, ini kan di launching 30 pemain, 2 dari pemain asing. Nah, komposisinya tentu ada pemain baru dan pemain lama. Ini berapa persen nih pemain lama yang bertahan atau dipertahankan? Ya, untuk tadi seperti yang disampaikan manajemen PSMS Medan itu Bang, pemain lama itu ada sisa 15 orang Bang. Jadi setengahnya itu pemain lama dan juga pemain asing atau pemain baru. Tapi Bang, aku penasaran ini sebagai orang yang tidak terlalu cinta bola, tapi aku penasaran juga. Maksudnya aku suka bola, cuman timnas yang gede-gede gitu ya. Kalau PSMS Medan sendiri itu untuk top pemainnya itu siapa Bang? Untuk pemain top di PSMS Medan sendiri ada Rahmat Hidayat, yaitu di lini tengah, dan ada sang kapten Joko Susilo yang juga pernah bermain di Liga 1, Ihsan Pratama, dan juga ada Abdul Rahim serta Adiksi yang pernah berkuat di Arema Malang. Itu udah nikah semua Bang? Rata-rata di PSMS Medan Kak, lebih banyak yang masih lajang Kak. Nanti sekali-sekali ngeliput ajak Molly. Kayak gitu udah pertanyaannya kan. Dan ini untuk sponsor, apakah tadi turut dibeberkan sponsor dari PSMS Medan ini, Aprianto? Ya Bang, untuk sponsor sendiri ada 12 sponsor yang akan membantu PSMS Medan di kompetisi nanti. Namun yang dibeberkan itu hanya 2 sponsor Bang, yaitu sponsor utama di bagian depan itu Bank Sumut dan juga PS Bang. Oke, berbicara PSMS tentu tidak terlepas dari supporter ya. Misalnya Smack Hooligan, PSMS Fans Club, kemudian Kampa. Nah, apa ada komentar optimis dari mereka terhadap komposisi pemain baru PSMS ini? Dan juga ini Bang soal mereka yang nggak boleh nonton ya langsung pertandingan PSMS Medan ini, seperti apa tanggapan dari para fans-fansnya ini Bang Aprianto? Ya Bang, dan kemarin memang saya sempat konfirmasi tentang rangka tim ini kepada fans klub PSMS Medan, yaitu PFC, yang dimana dari ketuanya sendiri Bang Hendra Syahloho dia menyebutkan optimis melihat komposisi yang sekarang ini, karena memang para pemain yang sekarang ini rata-rata pemain yang sudah memiliki pengalaman di kompetisi di Indonesia. Sehingga dengan hadirnya 2 pemain asing ini, mereka semakin optimis karena memang yang pemain dari asal Korea itu berasal dari kompetisi Liga 1-nya atau Liga Utama di Korea Selatan. Dan juga untuk pemain Brazil begitu juga, dia bermain di kompetisi utama di negaranya. Dan untuk tentang tidak bolehnya hadir di stadion atau sebagai tim tamu, mereka tetap respect dengan keputusan ini, karena memang dengan adanya regulasi ini lebih memperkecil adanya aksi keributan antar supporter, sehingga nanti kompetisi dapat berjalan sampai selesai dengan lancar. Tapi ada informasi nggak sih Bang, ada nobar gitu, mungkin PSMS-nya dapat ada siaran yang bisa mereka nonton untuk nobar, ada nggak informasi-informasi kayak gitu Bang Aprianto? Ya Kak, memang untuk Liga 2 ini tidak semua pertandingan itu disiarkan langsung Kak. Ada beberapa tim saja yang disiarkan langsung, dan itu bisa ditonton langsung di video Kak, video.com Kak. Oh gitu, jadi bisa nobar di situ ya mungkin kalau PSMS Medan yang nggak boleh nonton langsung. Baiklah Bang Aprianto, tapi BTW Abang dukung siapa nih? PSMS Medan apa Sada FC? Dukung 3 tim yang dari Sumatera Utara Kak, PSMS Medan, Sada Sumut, dan PSDS Kak. Pandai, itu supaya aman masuk stadion. Baiklah Bang Aprianto, terima kasih atas informasinya Bang, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Aprianto. Selamat sore Bang Kak Molly dan Bang Tasli. Itu dia IS, ilmu selamat. Pilihnya langsung sumut, jadi mencakupi semua kan. Wartawan kan netral. Bapak netral. Netral. Bapak pilih siapa? Pilih siapa ini, PSMS Medan apa Sada FC?
netral kita, nggak milih. Kalau timnas lawan lain gitu, itu baru ya. Iya. Harus timnas. Kalau dia pilih yang lain, keluar aja kau dari gitu, Indonesia. gitu. Pernah tuh aku nonton sama orang kan, apa Indonesia? Cabut kok dari Indonesia ini, sampai kayak gitu aku emosinya. Ya Allah ya Tuhan. Seburuk-buruknya itu memang tanah air kita kan. Iya, NKRI harga mati. Kalau memang nggak suka loh. dia diam aja. Kalau memang dia pun merasa Indonesia nggak akan menang, udah kok diam gitu. Nggak usah nonton kalau nggak. Kita kan nobar itu untuk mendukung Indonesia ya. Hah, dasar orangnya, tapi aku sayang. Oke lah, baiklah Tribuners, itu dia ya 2 berita kita hari ini ya untuk di Selamat Sore Medan. Jadi ini memang Selamat Sore Medan yang tidak biasanya, karena biasanya kita Selena gemes. Makasih loh operator. Sangat-sangatlah kreatif operator kita. Itu Bang, boleh nggak dinaikin KPI-nya jadi makin banyak gitu? Bukan gajinya, KPI-nya. Jadi Tribuners, pokoknya kalian yang kepengen selalu nontonin Selamat Sore Medan bisa langsung aja di setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus kalau misalnya kalian kepengen nih up to date-nya dari berita-berita yang kita bacain tadi tuh, bisa langsung cek aja di website kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau ada di media sosial kita ini yang di bawah ini semuanya. Langsung kalian follow, subscribe, like, komentar, share, apalah itu semuanya yang bisa kalian pencet-pencetin, karena kan nggak bayar ya. Semua yang kita lakuin itu nggak bayar, cuma membutuhkan tenaga dan sedikit waktu. Lakukanlah. Adalah pakai data. Hikmah. Pakai wifi toko kafe gitu supaya nggak pakai juga data kalian gitu. Aku kasih solusi yang sangat menarik loh, supaya kalian kayak dapat hidayah hikmah yang luar biasa. Tapi Terus, wait, kita tidak ngemis ya. Iya. Dan Itu kalian yang poinnya. bakal terlihat up to date di kalangan kawan-kawan. Kayak yang orang-orang belum tahu, ternyata ini gini loh. Serius kok, dari mana kau tahu? Tribun Medan. Iya, karena dia berita yang ter-up to date, teraktual, faktual. Itu dia. Oke, terima kasih buat kalian nih yang sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Kalau gitu aku Molly. Aku Tazli. Dan juga kru yang bertugas pamit undur diri nih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.